Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fa iya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin Geraha Anisa YPMA dengan judul Akhirat Got Talent dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian yang berjudul Akhirat Got Talent. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita aturkan kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Kepada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur terbaik kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan, melimpahkan banyak sekali nikmat-nikmatnya atas kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini di channel kita tercinta, yaitu channel Geraha Anisa, kita masih bisa berkumpul bersama untuk melakukan kajian, ya. Ya alhamdulillah, tema kita pada malam hari ini adalah Akhirat Got Talent. Nah, ini atau AGT ini. Kalau yang di Amerika kan AGT ya. Singkatan dari America Got Talent. Kalau di Geraha Anisa AGT ya. Singkatan dari Akhirat Got Talent ya. Nah, kita akan bincang-bincang nanti seputar itu. Tidak lupa salawat dan salam kita semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita, idola kita satu-satunya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan apanya? Syafaatnya ya di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaat itu dan menjadi umat Rasulullah yang dicintainya dan selalu menghidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kan heboh ya, ada sebuah ajang pencarian bakat terbesar di dunia yang sangat terkenal ya dan termahal, apalagi gitu ya. Apalagi sama apa? Pernah nonton nggak America Got Talent itu? Nah ya, sering ya. Nah, yang namanya America Got Talent. Jadi ajang pencarian bakat di Amerika ya. Ini bisnis waralaba besar ya, yang sangat menguntungkan karena cabangnya ada di mana-mana. Di Indonesia ada Indonesia
Got Talent itu sama. Jadi Indonesia Got Talent itu nyetor royalti kepada AGT sebagai perusahaan induk yang memiliki itu ya hak paten atau hak cipta. Apalagi negara mana lagi yang ada Got Talentnya ya. Di Inggris ada British Got Talent misalnya ya. Ada lagi mana di Prancis gitu ya. Ada di ya hampir di negara-negara besar ya. Di Asia aja bukan cuma Indonesia. Ya ada di Filipina, di Singapura, di Malaysia dan seterusnya. Dan ini sebuah acara yang sangat terkenal yang menampilkan ya manusia-manusia unik intinya ya, yang punya bakat yang beda dari yang lain ya. Ada yang nyanyi ya kan, ada apa lagi? Menari, ada lagi? Sulap. Ada lagi? Basket. Joget, nari tadi. Baris-baris basket. Ya pokoknya bakat-bakat yang unik ya, bela diri ya kan. Terus kemudian ada ya tadi ada yang baris berbaris gitu ya, tapi bukan model kayak kita baris berbarisnya, lebih lebih jelimet ya, lebih menarik gitu ya. Dan macam-macam lah intinya. Ada yang drum band gitu ya, wah udah macam-macam pokoknya. Sehingga kemudian melahirkan peserta-peserta yang unik. Nah, paling banyak memang didominasi oleh yang ngamuk ya. Yang nyanyi ya, didominasi oleh yang nyanyi ya, karena juri-jurinya itu ya adalah juri-juri yang ahli di bidang musik ya, dan juga di bidang apa namanya nyanyian ya, sehingga kemudian melahirkan juga banyak penyanyi-penyanyi. Ada penyanyi yang cilik gitu ya, ada penyanyi wanita, ada penyanyi laki-laki, wah macam-macam ya. Nah, yang heboh yang terakhir, nah ini salah satu pemenang ya di salah satu seri di America Got Talent itu berasal dari Indonesia. Itu si Putri. Putri yang ini apa Putri yang ini apa Putri yang itu? Di sini aja ada 3 nama Putri ya. Dan kebetulan yang menang bukan pemenang AGT-nya, karena kan itu nanti ada seri-serinya ya. Jadi misalnya angkatan ke-1 ya kan ada 10 seri misalnya ya. Nah, nanti di akhir diuji ini lagi, diuji coba lah apa namanya di apa namanya? Diseleksi lagi ya. Nanti baru dia jadi pemenang AGT yang keberapa gitu ya. Nah, pemenang salah satu serial kemarin di yang AGT yang kemarin ya, itu nggak salah 2 bulan atau 1 bulan sekali, tapi nggak ingin nyimak ya, adalah dari Indonesia ya, yang bernama Putri Aryani. Dan kebetulan dia bukan cuma lolos ke fase berikutnya, tapi mendapatkan ya satu kemenangan yang apa namanya prestisius apa ya, yang membanggakan, yang bergengsi gitu ya, yang disebut dengan golden buzzer ini, atau dapat pelurukan apa sing warnanya kayak emas ya, kuning ya kan. Wah, dapat apa sih potongan-potongan pita gitu ya, namanya golden buzzer ini ya. Nah, lebih istimewa lagi yang memberikan apa tombol golden buzzer itu adalah salah satu juri yang paling killer, ini ya, yang paling ahli lah di bidang yang namanya si Simon Cowell ini ya. Nah, ini ya. Itu karena dia biasanya paling kritis ini ya. Ya paling apa namanya itu nggak bisa kompromi lah. Paling judes. Tapi begitu Putri Aryani tampil nyanyi, malah minta dinyanyikan lagu kedua ya. Kemudian akhirnya dinyatakan lolos, semua juri sepakat, bahkan diberikan itu tadi golden buzzer. Ya, yang lebih hebatnya lagi, seorang sosok Putri Aryani adalah ternyata seorang muslimah, luar biasa. Kenapa? Karena ibunya berjilbab, Putri Aryani juga berjilbab ya. Walaupun ya Putri Aryani ini seorang tunanetra, tapi ternyata memiliki talent yang luar biasa, memiliki bakat yang luar biasa. Nyanyinya suaranya bagus, bisa main alat musik macam-macam ya. Bahkan
di channel YouTube-nya bukan cuma nyanyi, baca Quran juga suaranya bagus. Baca Quran pakai Al-Quran yang khusus untuk tunanetra, apa namanya, Quran Braille gitu ya. Nah, jadi sambil baca Quran itu dengan suara yang bagus, enak didengar, kemudian makhrajul hurufnya juga bagus, tajwidnya juga bagus, luar biasa. Nah, ini tentu menjadi perhatian khusus ya. Kenapa? Sebelum-sebelumnya banyak orang-orang Indonesia yang udah tampil ya di acara pencarian bakat itu, bukan cuma di AGT, di negara-negara lain juga ada ya, di Jepang ya, ada juga pernah menang. Tapi yang Putri Aryani ini memang berbeda ini ya. Selain dia memenangkan ya seri itu, kemudian dia tadi ya mendapatkan Golden Buzzer, dan Golden Buzzer-nya ini bukan dari juri yang biasa-biasa, siapa sih yang lain nggak kenal habis, nggak hafal, tapi jadi dari juri yang paling kritis ini tadi, yang paling susah gitu biasanya. Dan ternyata ini menjadi sebuah kebanggaan ya. Wah, luar biasa Presiden Jokowi manggil Putri Aryani ya kan. Duta Besar Indonesia buat Amerika juga memberikan sambutan. Oh, podcast para YouTuber terkenal. Wah, semuanya mengundang Putri. Termasuk podcastnya ya Om Deddy Kobuser gitu ya. Mengapresiasi dengan luar biasa. Wah, luar biasa. Begitu pulang dari Amerika itu si Putri ini keliling terus, selain ketemu sama presiden ya, kemudian keliling ikut podcast dari para YouTuber artis terkenal ya kan. Nah, ini ya biasa kalau di negara kita waktu belum menang kemarin biasa-biasa aja ya. Ya cuma YouTube-nya juga ya biasa-biasa aja. Tapi begitu menang di sana bikin heboh. Wah, ternyata baru geger di sini ya. Ternyata sosok seorang Putri Aryani ya kan nggak diduga ya bisa memenangkan acara yang sangat prestisius tadi di Amerika ya. Dan ini yang nonton 60.000 orang di studio itu. Jadi studio itu bisa menampung katanya 60.000 atau 6.000 lah. Tapi pokoknya banyak sekali yang nonton. Dan di situ Putri Aryani juga langsung dapat job dari artis-artis penyanyi-penyanyi dunia. Bahkan sampai lagu ciptaannya konon katanya dibeli dengan harga 7 triliun. Bukan 7 miliar, 7 triliun itu ya. Wallahu a'lam benar apa enggak. Nah, begini intinya. Buat Geraha Anissa ya, menyikapi fenomena kemenangan Putri Aryani ini seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi ini yang menarik. Tentu kita sebagai sesama kita nggak termasuk ya Abi ya, kalian ya, para muslimah, para yang ada di Geraha Anissa ini sebagai sesama muslimah tentu ikut merasa bangga ya kan ya. Ada sosok muslimah yang tadi Putri ini termasuk dari keluarga Islam yang bagus ya. Didikan orang tuanya juga bagus, makanya bacaan Qurannya juga sampai bagus dengarnya. Jadi dari Islam yang bagus ya kan, Islam yang terdidik dengan baik, makanya Putri berhijab walaupun dia usianya sudah dewasa gitu ya. Pinter ya kan, suaranya luar biasa gitu ya, bisa mainkan alat musik, wah sampai bisa memenangkan ajang pencarian bakat yang paling bergengsi di dunia. Ini kan luar biasa. Kita bangga ya. Kenapa? Karena ada muslimah kita yang membanggakan dunia. Kan itu ya, membanggakan Indonesia. Bukan cuma Islam ya, semua orang mau, pokoknya seluruh orang Indonesia apapun agamanya ikut senang, ikut bangga sama Putri. Seolah-olah sudah lupa ya. Putri Aryani seorang muslimah itu sudah hilang. Ya, kenapa? Karena saking senangnya karena Putri Aryani memenangkan ajang pencarian bakat yang sangat bergengsi sedunia. Makanya seluruh dunia, seluruh Indonesia ya ikut bangga dan mengapresiasi prestasi dari si Putri Aryani. Nah, kita sebagai sesama muslimah tentu juga ikut bangga dong. Masa yang orang non muslim aja bangga, masa kita enggak, ya kan? Dan tentu kita juga mengucapkan selamat ya buat Putri Aryani atas kemenangan itu, terutama buat keluarganya, ayah bundanya, adiknya ada 2 gitu ya. Luar biasa ya, ini tentu membanggakan
dan mengharumkan nama keluarganya Putri. Kita juga ucapkan selamat di situ ya. Nah, nah ini yang mau kita ingatkan. Memang dunia ini kan tempatnya senda gurau dan main kan gitu kata Al-Qur'annya. Semua serba menyilaukan kan ya. Semua serba indah kan ya. Semua serba menggoda ya. Menggoda apa menggado? Apa? Menggoda ya. Sehingga kemudian siapapun yang masuk di dalamnya dia akan wah ya terpesona ya dengan keindahan dunia tadi. Nah, inilah yang mau kita bahas ya. Tentu agama kita tidak melarang siapapun untuk berprestasi, berkarya seperti Putri Aryani, tapi juga ya kita harus ingat agama kita membatasi. Jelas ya? Ada batasan. Kalau kita misalnya senang, saking senangnya apa ketawa, ya ketawa mulu seharian, lama-lama bisa gila ya kan? Ketawa terus-terusan, nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa sendiri terus, ketawa terus kan jadi kebablasan ya. Makanya dibatasi ya, boleh seneng, ya kan? Boleh berprestasi, boleh berkarya, boleh bikin bangga nama orang tua, agama, bangsa, negara, tapi jangan lupa ada batasannya. Batasannya itu apa? Ya, satu ya kita tetap ya Putri ya mungkin diingatkan sama orang tuanya ya bahwa semua itu prestasi yang didapat itu bukan miliknya sendiri ya. Jadi kalau seorang Putri Aryani mempersembahkan kemenangan itu buat Islam, wah ini luar biasa. Biar orang-orang pada melek tuh, ternyata yang diantara itu pesertanya kan sedikit apa banyak juga. Banyak. Untuk bisa tampil itu aja udah ada audisi kan sebelumnya. Dan persaingannya itu bukan cuma dari Indonesia doang. Kalau misalnya Akademi Dangdut Indonesia, ya walaupun sama, se-Indonesia orang se-Indonesia banyak, hampir 300 juta orang. Yang ikut itu ya ribuan orang. Bisa tampil itu aja suatu prestasi yang membanggakan gitu ya. Apalagi di yang America Got Talent ini. Ya, tentu perjuangan si Putri untuk bisa sampai menang itu perjalanan panjang dan perjuangan yang tidak sebentar ini ya, tidak asal-asalan. Nah, ini tentu kalau diniatkan ini kemenangan saya persembahkan untuk Islam sebagai agama saya. Oh, itu orang-orang di Eropa itu, negara-negara di Eropa itu kan kebanyakan pada merendahkan Islam. Maka ada namanya Islamophobia ya toh. Jadi Islam itu pokoknya dianaktirikan, diskriminasi terhadap orang Islam yang ada di sana. Nah, dengan kemenangan Putri semua orang melek, oh ternyata yang berjilbab, yang Islamnya kuat asalnya dari Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya negara berpenduduk negara Muslim terbesar sedunia, itu kan luar biasa. Ya, jamaah haji terbanyak di seluruh dunia, ini kan luar biasa ya. Di mana-mana nyari orang Indonesia seluruh dunia pasti ada. Saking banyaknya orang kita. Nah, ini kan tentu membuat melek orang. Oh, ternyata orang Islam itu tidak semuanya bodoh, tidak semuanya terpinggirkan ya kan, tidak semuanya on gitu ya. Ternyata ada seperti Putri, padahal itu Putri baru satu. Belum nanti di sini ada si Putri Kopi Tubruk, siapa namanya? Yuni Putri, ada si Putri Noe ya kan, ada si Putri Uti kan itu ya. Bakatnya belum keluar nih, ya kan? Siapa tahu besok si Uti bisa jadi apa ya, chef internasional misalnya. Macam-macam lah. Kita nggak tahu bakat orang ya. Sehingga baru satu Putri yang muncul udah heboh seluruh dunia kan ya. Maka kalau Putri mempersembahkan kemenangannya itu untuk Islam, wah luar biasa itu dampaknya. Kedua, tentu seorang Putri juga harus merasa bahwa ini kemenangan ini bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan di tengah keterbatasan dia, ya kan, sebagai seorang tunanetra, tapi Allah kasih kejutan besar dengan kemenangan di acara yang paling bergengsi di seluruh
dunia seantero jagat raya ini. Kan itu luar biasa itu. Allah mengangkat derajat putri dan keluarga, mengangkat derajat ya agama Islam, mengangkat derajat bangsa Indonesia di mata dunia, ini luar biasa ya. Makanya presiden langsung memberikan atensi khusus. Nah ya, bahkan besok Amerika udah dikasih sangunya sama Pak Presiden kan, ya. Udah nggak pusing mikirin ongkosnya lagi gitu ya, karena mahal ya. Kalau cuma dari sini ke mana itu ke Jakarta masih murah ya. Ya kalau ke Amerika mahal. Makanya ini tentu membanggakan kita, dan tadi ada batasan yang tentu kita berdoa semoga Mbak Putri dan keluarga ya dengan kemenangan ini bukan nantinya semakin jauh dari Islam, karena godaannya luar biasa. Satu ya, godaan terbesar itu nanti Putri harus bersalaman dengan orang-orang yang bukan mahram dia, ya kan? Nanti harus dipeluk, ya kan, dicium, kan budayanya Barat beda sama budaya kita. Ya nggak salah dia, emang di tempatnya dia yang namanya cipika-cipiki, salaman, pegangan tangan, peluk-pelukan itu suatu hal yang biasa dan nggak ada larangan buat dia, di agamanya nggak ada larangan. Tapi kalau ketika kita beragama Islam, itu tadi ada batasan. Ini menjadi tantangan, ya kan? Bagaimana ya nanti Putri bisa menjaga imannya tetap istiqomah, ya kan, menjaga akidahnya, menjaga ya akhlaknya selama ini yang sudah luar biasa ya, supaya tetap terjaga di tengah-tengah tadi. Ini kan pasti ya semakin kekayaan semakin meningkat, ya kan, popularitas semakin meningkat, ya kan, otomatis kemudian keinginan juga semakin meningkat, godaan setan juga semakin meningkat. Dunia dan segala isinya sudah di depan mata nih kan, ini depan matanya Putri ya. Apakah memilih dunia dan segala isinya atau memilih iman Islamnya kan gitu ya. Nah ini tentu nanti kita tidak punya hak untuk mengintervensi, tapi kita hanya berdoa ya, mudah-mudahan kemenangan Putri ini betul-betul terus bisa membanggakan Islam, dan kita bisa melihat seorang Putri Aryani ini terus menjadi muslimah yang istiqomah. Biar dia nyanyi sama, kolaborasi sama penyanyi-penyanyi top dunia, ya nggak apa-apa. Semakin kaya nggak apa-apa, karena kita yakin semakin kaya Putri nanti semakin banyak sedekahnya, zakatnya kan gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Semakin terkenalnya Putri nggak apa-apa. Semakin terkenalnya Putri akan semakin mengharumkan nama Islam. Ya kan, boleh silakan ya. Dan itu tadi yang kita harapkan ya, justru nanti ketika Putri istiqomah ya, ini menjadi jalan hidayah buat orang-orang yang ada. Misalnya dia bukan cuma nyanyi ya, dia juga sering memperlihatkan kemampuan dia membaca Al-Qur'annya ya. Kalau soal nyanyi udah nggak usah inilah ditanya. Bahkan Putri itu saking hebatnya, kata apa namanya, menurut ininya ya, cerita di medsos, dia dengar suara orang dia udah tahu, oh ini orang ini cocoknya ini kalau nyanyi di nadanya nih iramanya di kunci A misalnya, kunci G, kunci C gitu, saking hebatnya itu pendengarannya. Jadi dari suara orang dia udah bisa menilai ya. Makanya itu keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak orang gitu ya. Sehingga kita bersyukur, kita ikut senang, kita ikut bangga, tapi itu kita jangan lupa mendoakan semoga Putri ke depan terus istiqomah dalam Islam ya. Nah, itu tadi ya, apa namanya? Kita juga rindu Putri Aryani ya bisa tampil entah di channel YouTube-nya, entah di apa perform yang lain gitu ya, di publik apa namanya itu ya, ruang-ruang publik lah ya. Dimanapun kesempatan yang berada, dia kalau bisa menunjukkan keislamannya dengan kemampuan baca Quran yang luar biasa, ini kan luar biasa ya. Atau mungkin Putri juga ikut ajang pencarian bakat yang Islami, kan ada tuh ya, ikut jadi apa namanya kori internasional, ikut apa namanya itu perlombaan gitu ya, ternyata menang juga, ini kan luar biasa ya. Udah menang di AGT,
bisa menang juga karena di ajang pencarian bakat orang-orang yang bisa baca Al-Quran seluruh dunia. Wah, ini kan luar biasa ini ya. Nah, ini mungkin seperti itu ya. Kita tentu terus memberikan dukungan ya. Mungkin kita tidak bisa langsung bertemu, tapi mudah-mudahan dengan channel Geraha Anissa ini kita membuktikan kepada Putri bahwa kami yang ada di sini ikut bangga, ikut senang, dan ikut mendoakan semoga prestasi yang sudah dicapai oleh Putri Aryani bisa terus ditingkatkan, meningkat pula ya keimanan ketakwaan kepada Allah gitu ya, keistiqomahannya ya, dan kita berharap akan terus bisa mengharumkan nama agama kita, agama Islam, dan tentu nama negara kita tercinta gitu ya. Bismillah. Baik, mungkin itu dulu. Kalau ada yang mau tanya, dipersilahkan. Monggo Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi pemaparan materi oleh Abi Yusuf Ismail Hadid. Nah, materi kita malam hari ini sangatlah berbeda ya. Yang kita lihat di televisi atau di YouTube itu kan ajang pencarian bakat itu tentang dunia. Nah, di YouTube, di channel Geraha Anissa ini berbeda. Ini mengenai akhirat. Untuk itu sangatlah menarik sekali untuk kita bahas bersama. Kepada Ukhti Fillah yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung saja bertanya. Siapa dulu yang ingin bertanya? Saya mau tanya, jadi sebenarnya itu apa kriteria dari pencarian bakat akhirat itu sendiri? Ya. Nah, yang kedua, khususnya untuk para muslimah, gimana sih caranya kita menunjukkan talent kita, talent akhirat, karena kalau di dunia kan jelas hadiahnya itu udah terlihat, entah itu uang, kesenangan, segala macam yang sudah jelas terlihat. Kalau di akhirat itu kan hanya biasanya kita taunya, oh nanti kita surga, sedangkan itu kan masih samar. Nah, itu gimana? Iya, sebenarnya bukan masih samar, nggak kelihatan. Tapi pasti, ibaratnya gini, ikut, misalnya di Al-Hadid bikin lomba nyanyi dalam rangka 17 Agustus ya. Siapa namanya, Safa, ikut lomba nyanyi, menang, juara 1, hadiahnya 1 juta, dikasih 1 juta ya. Kemudian ikut lomba hafalan juz amma misalnya, tahu si Mila menang ya, hadiahnya kita doakan mudah-mudahan ya Mbak Mila dengan hafalannya kelak akan membawa dia masuk ke dalam surga. Nggak kelihatan, tapi itu pasti. Kenapa? Kalau dia jaga hafalannya ya kan, dia kemudian tambah lagi hafalannya, udah jelas jaminannya masuk surga. Cuma belum kelihatan. Kenapa? Karena prosesnya masih panjang ya. Kalau duit kan ada di depan mata, kasih nih, selesai. Tapi itu udah 1 juta, paling Safa pegang duit nggak ada 1 bulan udah habis ya kan, bayar utang, buat bayar seragam sekolah, buat beli tas baru segala macam, udah habis, selesai. Kalau pahala yang didapat sama Mila ya ini kekal abadi, malah terus bertambah lah itu ya. Jadi sebenarnya bukannya samar, tapi pahala di akhirat itu memang tidak kelihatan, belum tampak ya, tetapi sudah ada catatannya. Kenapa? Karena di sebelah kanan kita sudah ada malaikat yang mencatat, sebelah kiri kita juga sudah ada malaikat yang mencatat, sebelah kanan kita ada malaikat Raqib yang mencatat amal kebaikan, yang sebelah kiri kita ada malaikat Atid yang mencatat amal yang buruk, kelakuan yang buruk, kan begitu ya. Nah, karena sudah ada tukang nyatet, nyari tukang nyatet itu susah loh ya. Misalnya Abi harus membayar sekretaris pribadi ya untuk mencatat apapun aktivitas Abi dan harus ngikut kemanapun Abi pergi. Kira-kira gajinya paling mentok berapa sih? Coba, gajinya paling mentok berapa sih? Kira-kira
Ya nggak mungkin lebih dari 5 juta, ya kan? UMR paling tinggi di Jakarta misalnya taruhlah 5 juta, itu udah mentok segitu, ya kan? Masa cuma tukang nyatet dikasih gaji 10 juta, ya nggak mungkin. 10 juta itu level gajinya misalnya mandor, ya kan? Atau surveyor, kan gitu. Atau apa namanya tuh? Apa sih kalau di perusahaan ya, nggak hafal ya. Yang jelas bukan tukang nyatet. Maksud tukang nyatet gajinya 10 juta, nggak mungkin. Dalam dunia bisnis nggak mungkin. Paling pol 5 juta. Dan paling pol kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya orang kerja aja umum, kok bingung. Orang kerja jam berapa sampai jam berapa sih? Masuk kerja jam berapa paling? Jam 8, taruh pulang kerja? Jam 4, jam 5 lah paling sore. Udah. Ya toh? Yang sisanya sampai besok paginya, mau dia ngintil-ngintil digaji 5 juta? Nggak mau. Ya kan? Ini malaikat sama Allah dikasih tugas buat nyatet kita. Kemana-mana ngikut kita tuh. Ya. Coba kalau kita suruh gaji tukang nyatet. Ya. Nggak mampu kan? Makanya kita bersyukur ada yang mencatat. Ya. Dengan ada yang mencatat, nanti ketika ada komplain, ada buktinya kan begitu. Sekarang nih, si Mbak Arin kerja di perusahaan. Ya, dia melakukan 10 transaksi. Nggak dicatat sama dia. Atau atasannya nanya, mana? Kamu dalam sehari ini melakukan transaksi? Oh, ada 10. Transaksi apa? Penjualan. Untung. Mungkin nggak ditanya kalau untung kan ini. Tahu-tahu pembelian rugi. Ruginya berapa? 1 juta. Kok bisa rugi sih? Mana? Kan mesti ditanya kan notanya. Mana kwitansinya kan begitu. Apa sih itu? Catatan. Enggak punya. Lah udah habis. Ya. Makanya apa namanya itu keuntungan ada yang mencatat. Semuanya sudah ada buktinya. Jadi besok kita nggak bisa bantah nih. Ya. Hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini, tahun ini, ya, jam sekian, ya, menit sekian, detik sekian, ya. Misalnya Mbak Sapa makan pakai tangan kiri, berdiri lagi. Nah, ketahuan, ya. Oh, enggak kok, ditampilin lagi tuh rekaman CCTV-nya. Celing begitu. Oh iya, ini cuma malu cengengesan kan? Gitu. Jadi kenapa ada buktinya semua akurat? Itu ya, makanya kita ya sama Allah sudah dikasih fasilitas yang luar biasa. Nah, pertanyaan yang tadi berikutnya, sebenarnya bagaimana sih menyadarkan para muslimah kita supaya dia itu sadar untuk menunjukkan bakatnya, tapi khususnya bakat tentang akhirat ya. Jadi kalau Amerika Got Talent tadi kan bakat dunia, sekarang bakat akhirat ya. Sebenarnya Allah tuh nggak suruh kita, sarannya lebih susah ikut itu AGT tadi, Amerika Got Talent ya. Persyaratannya tuh lebih susah, persaingannya lebih berat. Kalau ikut akhirat Got Talent itu syaratnya nggak macam-macam. Allah cuma minta kita, ya kan, kamu kalau jadi muslimah, jadilah muslimah yang baik. Standar jadi muslimah yang baik itu apa? 1, akidahnya kuat. Udah gitu aja. Akidahnya kuat itu apa contohnya? Tidak melakukan syirik kepada Allah. Itu kan udah gampang toh. Artinya nggak melakukan syirik kepada Allah itu apa? Udah ya, nyembahnya cuma kepada Allah, mintanya juga hanya kepada, menggantungkan harapan semua hanya kepada Allah. Itu kan gitu ya. Gampang nggak kira-kira? Gampang, nggak susah. Nggak perlu syarat yang jelimet, nggak dimintain fotokopi KTP. Coba kalau ikut pencarian bakat, dimintain nggak fotokopi KTP? Minta, nggak mungkin enggak. Ada. Oh, kita mau perpanjangan SIM aja dimintain fotokopi KTP kan gitu ya. Apalagi ikut pencarian bakat begitu. Ya, ada biaya yang dikeluarin. Nah, ada. Coba kalau akhirat Got Talent pakai biaya? Enggak, ya gratis. Kan gitu. Syaratnya nggak jelimet. Ya, makanya yang kedua,
syarat jadi muslimah yang baik adalah ibadahnya benar, ya. Ibadahnya benar itu maksudnya apa? Ya, sholatnya 5 waktu terjaga, ya kan? Kemudian baca Qur'annya bisa, ya kan? Sedekahnya lancar, kemudian puasa Ramadannya selalu dikerjakan, kecuali lagi ada halangan kan itu. Kalau punya uang, nabung, cita-citanya bukan buat renovasi rumah, bukan buat jalan-jalan ke Eropa, tapi buat berangkat umroh, minimal kan ya. Syukur bisa berangkat haji, jadi kewajibannya ditunaikan semuanya. Ya pokoknya ibadahnya benar lah. Ada juga orang ibadah tapi nggak benar, jadi sia-sia. Misalnya contohnya apa? Itu ada di pesantren yang di Indramayu yang lagi terkenal. Ya, pesantren besar, mewah. Ya, ibadah tapi nggak benar. Kenapa? Masa perempuan suruh jadi khotib Jumat? Bener nggak? Iya nggak bener. Ya itu salah. Dan diikutin kan gitu kan gitu. Menutup aurat misalnya tambahannya kalau perempuan kan gitu. Minimal ya nggak bisa pakai bercadar. Ya pokoknya yang penting standar syar'inya dikerjakan, pakai pakaian yang ya menjulur ke bawah, tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya kan begitu ya. Kemudian apa namanya pakai jilbab ya yang menutup rapat ya kan anggota tubuh. Waduh, mohon maaf pemirsa ada hantu gentayangan ya. Kita lanjutin ya nggak apa-apa iklan tadi. Ya, jadi apa namanya standarnya aja lah gitu ya. Saya cuma mampu pakai jilbab seperti ini ya, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting sudah mengikuti standarnya, ya. Sudah menutup auratnya, ya, dijaga auratnya. Itu contoh ya. Yang ketiga, standar jadi muslimah yang baik itu apa? Akhlaknya mulia, akhlaknya baik lah. Kalau saya mulia yang baik aja, ya sopan, santun, ya. Kemudian apa namanya menghormati orang lain, ya. Apa namanya disenengin sama orang kalau ada dia di mana-mana orang seneng. Ada loh orang yang kalau ada dia datang orang pada sebel, ya kan? Ada. Ya jangan begitu. Standar muslimah yang baik itu 3 tadi ya. Nah, ini ya. Jadi kalau udah jadi muslimah yang baik, udah. Ya. Ini bakat yang kita miliki, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata nggak gampang juga walaupun tadi ya kelihatannya gampang. Kenapa? Karena banyak para muslimah ya yang merasa berat ketika menjaga akidahnya. Ya, dia Islam tapi dia masih melakukan syirik kepada Allah. Misalnya contoh ya, harusnya akidahnya dijaga ya supaya kuat, ternyata dia masih mengucapkan selamat Natal misalnya gitu ya. Masih ikut acara ibadah agama orang lain ya kan. Masih pergi ke dukun ya toh, ke paranormal. Nah, ini contohnya gitu ya. Nah, ini contoh akidahnya nggak benar. Jangan yang seperti ini. Ya. Berarti dia ini tidak termasuk yang terpilih untuk mengikuti akhirat Got Talent nih, nggak memenuhi syarat nih. Karena syarat untuk mengikuti akhirat Got Talent ya tadi jadi muslimah yang baik. Akidahnya bersih. Ya, menjaga akidah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga tauhidnya kepada Allah. Udah itu. Ya, yang kedua ibadahnya benar. Dia ibadah. Wah, puasanya bukan cuma puasa Ramadan. Puasa apa lagi? Senin Kemis. Apalagi? Puasa mutih. Nah, puasa mutih mana ada dalam Islam? Ya. Puasa 40 hari 40 malam supaya awet muda, nggak tua-tua. Waduh. Ini udah nggak bener namanya. Ibadahnya nggak bener walaupun sama-sama puasa. Ya. Baca Al-Qur'an, ya. Tapi baca Al-Qur'annya ternyata misalnya ya. Baca Al-Qur'annya itu ya di tempat-tempat yang dilarang ya. Baca Quran di gereja misalnya kan ya. Baca Quran di tempat ibadah orang lain misalnya gitu kan nggak boleh kayak gitu ya. Jadi atau di tempat-tempat yang syirik ya. Misalnya
supaya dapat ilmu tertentu dia harus mengamalkan baca ayat kursi 1000 kali. Kan baca Quran itu, ya kan? Baca Al-Mu'awwidzatain ya, misalnya 900 kali. Ya. Dia baca Al-Quran itu, tapi salah, nggak benar, nggak boleh. Jadi ibadah juga harus benar. Baca Al-Quran pertama menutup aurat ya. Baca Al-Quran pakai rok mini, aduh, silahkan dong. Boleh baca Quran model begitu? Nggak boleh. Ya. Sebisanya sudah dalam keadaan berwudu. Kalau sedang haid tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, jangan dibaca, kan begitu ya. Kalau sekedar dihafal masih boleh, kan begitu. Sebisa mungkin menghadap ke kiblat ya. Pegang Al-Quran dengan menggunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Jangan taruh Al-Quran sembarangan di sembarangan. Itu ada aturannya semuanya ya. Jadi nggak sembarangan, walaupun cuma bab perkara baca Al-Quran ya. Jadi ibadah, tapi ibadah yang benar. Sholat juga sama. Dia rajin sholat kok, tapi bukan cuma 5 waktu. Sholat sunnahnya mempeng ya. Tahajud, duha ya, sholat sunnah rawatib, fajar sodik, wah luar biasa ya. Tambah lagi, pokoknya ada tuh sholat yang dia kerjain ya. Kalau dia ke kuburan misalnya, sholat di kuburan misalnya, ya nggak bener. Masa sholat di kuburan kan gitu ya. Ini ya. Jadi ibadah, tapi harus ibadah yang benar ya. Dia nggak akan bisa lolos ikut akhirat Got Talent kalau akhlaknya nggak baik gitu ya. Kemana-mana tukang gibahin orang, kemana-mana tukang ngadu. Kenapa yang disebut domba? Kambing hitam ya kan, adu domba ya. Babi buta ya kan, apalagi ya? Hah? Kucing garong loh. Buaya darat. Ayo, apalagi ada binatangnya? Hah? Kutu rambut. Hah? Kutu buku, bukan kutu kupret. Ya kan, kutu buku kan gitu. Ada semua loh gitu ya. Ada pasangannya ya. Tadi apa yang jadi kemana-mana? Apa yang pertama tadi? Suka ngadu domba gitu ya. Ya, kemudian suka ngutil, suka ngutang kan gitu ya. Suka minjem barang orang tapi nggak balik lagi ya. Suka minta tapi nggak pernah ngasih kan begitu ya. Nah, orang kayak gini udah, ini nggak lulus, nggak memenuhi syarat ikut akhirat Got Talent udah kayak begini ya, udah nggak lolos dah gitu ya. Nah, seleksi berikutnya kita ya, dinyatakan lolos apa enggak nanti ketika kita sudah mati ya. Kalau matinya kita dalam keadaan husnul khotimah, nah maka kita baru ya dinyatakan sebagai peserta, belum pemenang ya, peserta yang lolos ikut akhirat Got Talent ke fase berikutnya. Belum final, belum ya, karena berikutnya setelah di dunia kita masuk ke alam kubur kan begitu ya. Nah, kalau di seleksi akhirat Got Talent di dunia aja nggak lolos, matinya tidak husnul khotimah tapi su'ul khotimah, ya sudah, ini gugur ya kan. Gugur itu pengertiannya apa? Ya udah, siap-siap aja mati dikubur, tinggal diazab kan begitu, mendapatkan punishment atau hukuman ya kan. Kalau kita di dunia nggak lolos ya pulang malu ya kan, rugi ongkos kan ya, udah macam-macam, pulsa kebuang-buang kan gitu ya. Biaya juga mungkin kan gitu ya, untuk fotokopi ini segala macam, minta surat keterangan ini kan masih ada syarat-syaratnya, syarat administrasinya ya. Itu kalau yang ikut yang dunia. Yang di akhirat juga sama, sia-sia dikasih umur 63 tahun nggak dipakai buat menjaga akidahnya, tidak pakai buat ibadah yang benar, tidak dijaga akhlaknya, ya sudah akhirnya tidak lolos ke fase berikutnya, yaitu fase akhirat
yang pertama, yang awal, yang namanya di alam kubur. Kalau ternyata ikut kontestan jadi akhirat Got Talent ya sebagai muslimah, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah, lolos ke fase berikutnya ya, baru nanti malaikat melakukan fit and proper test di alam kubur. Cukup menjawab pertanyaan malaikat. Kalau bisa dijawab semuanya, maka dinyatakan lolos lagi ke fase berikutnya. Yaitu apa? Nanti kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats untuk dikumpulkan yang namanya di padang giwangan. Itu rumah makan. Padang mahsyar, padang giwangan, wah lapar nih ya. Yang diingat padang giwangan. Rumah makan Padang itu namanya ya. Di Padang mahsyar gitu ya. Nah, apa pertanyaan malaikat dalam kubur? Ditanya yang pertama, man rabbuka, ya kan? Siapa? Tuhanmu. Yang kedua, man nabiyuka. Bukan man satu Wonosari, bukan ya. Ya, man nabiyuka, man ikhwanuka, man kita buka, man kiblat. Pokoknya intinya yang minimal 2 pertanyaan tuh dari malaikat. Sisanya nanti tergantung dilihat, oh ini dari Gerahan Nisa ya, gitu ya, dari misi Akhwat Al-Hadid ya. Kalau itu pertanyaannya 2 aja, ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ya. Kalau dilihat misalnya dari mana? Nggak dari mana-mana, ya. Cuma masyarakat biasa ya. Dilihat catatannya, oh ya benar kan ini 5 pertanyaan nih kalau kayak gini. Karena apa? Karena roda on ini. Dia tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa kitabmu, siapa saudaramu, ya kan, siapa kiblatmu, ya. Karena pertanyaan itu penting dijawab ya. Baru lulus dia, ya. Kalau udah lulus di situ, ya sudah. Ya. Kita akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin kan gitu. Sambil menunggu tiupan sangkakala, bukan trompet. Lu kira tahun baru ini ya. Nah, sangkakala yang meniup malaikat Israfil apa Israel? Israfil, bukan Israfil, lu bikin bingung. Kalau pakai Z itu Israel, malaikat pencabut uban, nyawa ya. Kalau malaikat yang peniup sangkakala itu malaikat Israfil ya, yang meniup sangkakala ya. Begitu ditiup, wah udah gunung langsung hancur ya. Wah udah ngeri dah, nggak bisa kebayang gitu ya. Nah begitu kiamat tiba, semua manusia mati kan gitu ya. Kemudian baru nanti kita dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar tadi, dan seterusnya sampai nanti dinyatakan sebagai pemenang atau enggak, kalau kita masuk surga atau enggak kan gitu ya. Kalau masuk surga berarti kita dinyatakan sebagai pemenang akhirat Got Talent tuh. Hadiahnya wow rumah ya kan, kayak tanah ya kan. Udah nggak perlu ibadah lagi. Ibadah itu cuma di dunia, nggak perlu sholat, nggak perlu baca Quran, udah selesai urusan ibadah. Sekarang waktunya kamu menikmati kan ini ya, hadiah dari Allah karena kamu sudah lolos dinyatakan sebagai pemenang akhirat Got Talent ya. Minta apa aja kabulkan langsung ada, gitu ya. Semuanya serba enak ya, nggak tua. Yang tadinya hitam kayak kopi tubruk langsung jadi ya putih kayak susu kan ya. Yang tadinya udah putih kayak susu jadi bening ya kan, kayak air kan gitu ya. Wah udah pokoknya serba luar biasa ya. Nggak ada kentut di sana, nggak ada ngupil, nggak ada korek kuping, nggak ada berak. Ya kenapa? Nggak ada kotoran. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak jadi kotoran, tetapi semuanya jadi vitamin ya, jadi nutrisi ya, karena 0 emisinya, tidak ada pencemaran, semuanya itu serba terjaga dari Allah ya. Itulah yang namanya di surga. Kamu mau malaikat ya Allah saya mau nyanyi ya, di atas panggung penontonnya ribuan, langsung sering wah ada penontonnya. Walaupun nyanyimu cuma balonku ada 5 misalnya kan gitu ya. Karena mau apa aja dikabulin sama Allah, bebas. Ya. Itu yang menjadi impian kita ya, cita-cita kita. Mudah-mudahan di sana. Tapi kalau nggak lolos di sana ya sudah wassalam, nyemplung ke kamu bikin donat aja, kalau ke selomot api udah panasnya, bantu di dapur aja ya kan, megang wajan
kepanasan aja kalau belum biasa tangannya bisa melepuh. Udah sama apa itu namanya yang buat pegangan kuping apa namanya? Kuping tikus. Hah? Kuping wajan apa ya? Pokoknya yang kain itu ya, cempal apa ya? Itu aja kadang-kadang masih tembus kan, masih kepanasan. Oh luar biasa. Besok yang namanya di neraka, udah. Ya, jangan tanya dah pokoknya ya. Hukumannya serba mengerikan, serba berat pokoknya, udah nggak usah dibayang gitu ya. Makanya kamu jangan punya cita-cita, jangan mimpi mau masuk neraka ya. Berdoalah cita-cita supaya bisa masuk ke dalam surga. Ya, makanya sekarang proses ajang pencarian bakat yang Allah kasih ini, akhirat Got Talent ini diikuti dengan baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Maaf, Mila ingin bertanya. Ya. Bagaimana dalam Islam harus seimbang antara hidup di dunia dan hidup di akhirat? Oh, bagus ya. Karena doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ya Allah, ya. Rabbana, ya Tuhan kami, atina ya, jadikanlah buat kami fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga baik ya, wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari api neraka. Kamu itulah namanya doa apa namanya? Sapu jagat, bukan sapu lidi ya, salah. Doa sapu jagat ya. Namanya doa sapu jagat itu doa borongan ya. Jangan dirubah jadi kayak iklan Sprite. Ya Allah, kau mau yang ku mau, amin ya. Kalau mau baca doa ya doa sapu jagat itu, karena semua doa yang kamu minta sudah masuk di dalamnya tadinya. Nah, pertanyaan kan menjaga keseimbangan antara dunia dan ini nggak mudah memang. Makanya kita disuruh berdoa, karena kita nggak mampu menjaga keseimbangan ini. Ya, di dunia aja lu jualan timbangannya lu curangin, ya kan? Jualan buah dikasih ganjelan, ya kan? Harusnya 1 kilo cuma 800 gram apa on? Hah? Sama ya? Nah, itu. Berarti berkurang tuh 200 gram, ya kan? Karena kecurangan kita. Itu di dunia. Jadi nggak bakal bisa manusia itu seimbang, tuh nggak bisa. Ya, pasti berat sebelah. Entah berat yang akhirat atau berat yang dunia. Nah ini. Tapi yang berat ke akhirat ini langka. Kebanyakan tetap jomblangnya ke akhirat. Sampai besok kalau ditimbang di yaumil mizan, hari penimbangan. Jadi besok di akhirat yang ditimbang tuh bukan berat badan. Jadi gembrot-gembrot kayak Abi gini, nggak usah khawatir. Ya, besok nggak ditanya berat badanmu berapa? 120 belakangan, enggak. Karena yang namanya yaumul mizan, hari penimbangan itu yang ditimbang bukan berat badannya, tetapi amalnya. Kalau ternyata timbangannya itu ya misalnya begini ya, yang sebelah kanan amal baik, sebelah kiri amal buruk. Ternyata jomplangnya ke kiri, ke keburukan, ya sudah, ya berarti siap-siap. Tandanya kita lebih selama hidup di dunia lebih banyak, lebih dominan, lebih sering melakukan keburukan. Harus nyari ini tambahan pahalanya supaya minimal bisa seimbang kan gitu ya. Syukur-syukur bisa miring ke kanan walaupun cuma saiti gitu ya, sedikit nggak apa-apa. Udah selamat, imbang aja masih selamat lah. Ya. Gitu ya. Nah, jadi sulit kalau hidup di dunia kita suruh menjaga keseimbangan dunia dan makanya kita disuruh rendah hati berdoa, karena kita sadar kita nggak mampu menjaga keseimbangan dunia akhirat, maka kita berdoa sama Allah, mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah duniaku baik, akhiratku juga baik, ya seimbang. Karena cuma Allah nanti yang bisa menolong kita, membantu kita, gitu ya. Nah, terus gimana dong kaitannya sama tadi akhirat Got Talent kan gitu ya? Ini kan teorinya tadi. Jadi pertanyaan bagus. Memang di dunia ini kan fastabiqul khairat, perlombaan, persaingan ya dalam kebaikan. Sehingga makanya
Kita itu disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, disebut fastabiqul khairat. Dalam ayat lain kita disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lombalah kamu dalam hal alal birri kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Jadi nggak disuruh kita tuh berlomba-lombalah kamu ikut ajang pencarian bakat, enggak. Ya. Berlomba-lombalah kamu dalam keburukan, enggak. Kita disuruh fastabiqul khairat ini ya. Disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang menerjemahkan dalam kehidupan akhirat. Jadi kita disuruh berlomba untuk mengejar akhirat. Ya. Kenapa? Itu tadi Allah itu tahu kita, ya. Kita ini kan manusia, imannya itu al-imanu yazidu wayankus. Naik dan turun. Kalau Nabi imannya naik terus grafiknya. Nggak pernah turun, terus meningkat. Kalau malaikat imannya statis, ya, jalan di tempat sama, lurus saja. Namanya malaikat Israfil disuruh niup apa tadi? Sangkakala. Ya nanti nunggu waktunya. Belum waktunya enggak, aku mau coba-cobalah, ya, latihan saya gitu. Enggak bakalan punya pikiran gitu. Kalau sudah dikasih perintah sama Allah, Israfil, kamu niup sangkakala, ditentukan waktunya sekian. Ya. Nanti niupnya pas sudah waktunya pun nunggu perintah. Ya. Aku ya, misalnya kata Allah gitu bahasanya. Ya udah nurut. Ya. Namanya malaikat Malik sama Ridwan, ya. Malaikat Malik penjaga pintu neraka, Malik kok kebaliknya. Malaikat Ridwan penjaga pintu surga, ya. Nggak mungkin Ridwan sekali-kali ijolan. Aku mumet, ya. Jutek ngeliatin orang yang di neraka, ngeliatin neraka panas. Kamu kok kayaknya adem, ada AC-nya di situ gitu ya. Tukeran lah, sebentar aja, nggak ada. Ya jaga neraka, jaga surga enggak. Rokib sama Atid juga sama. Gantian dong. Ya, gue juga pengen ke sebelah kanan sekali-kali, tukeran lah. Bentar aja nggak bakalan. Ya udah begitu aja untuk malaikat imannya. Yang kurang ajar nih manusia. Imannya naik dan turun. Wah, nggak acak-acakan malaikat sampai mumet. Ya, Nabi juga mumet sama umatnya ya. Ini imannya kocar-kacir begini ya. Naik turun. Kadang lurus. Turun lagi, naik lagi, udah begitu. Kalau udah naik, gampang turun. Baru naik sedikit udah ke bawah lagi. Sekalinya turun, susah. Naik, udah ayo naik. Ya cuma sedikit, turun lagi gitu ya. Sedikit, mau udah garis tengah, turun lagi gitu ya. Itulah imannya kita. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Bertambahnya iman itu karena ketaatan kepada Allah. Jadi jaga ketaatan kita supaya iman kita bertambah, ya. Nah, berkurang itu karena maksiat, jangan maksiat. Ya. Abi kan nggak tahu, ya. Tempe 10 potong. Gua lapar nih, ya. Ambil 2 potong si Tinang ya. Makan dulu ya. Kan baratnya nggak lihat. Kalau udah digoreng nggak mungkin dihitung ya. Nah, kan tempenya dipotong begeng-begeng kan ya. Supaya cukup ya. Ternyata udah 2 potong dimakan sama si Tina. Ya memang nggak ada yang tahu, manusia gampang dibohongin. Tapi Allah lihat nggak? Ya malaikatnya ada. Si Atid cuma bilang, ayo tempe gitu ya. Cuman nggak kedengeran gitu ya. Ya dimakan sama dia, catat ya kan. Dosa ya kan. Ngentit tempe di dapur kan gitu ya. Jadi gitu. Nah makanya kita harus jaga ketaatan kita. Jangan sampai berbuat maksiat kalau iman kita mau terjaga ya. Nah tadi karena iman kita ini kocar-kacir, naik turun ya kan, udah kayak lagu naik ke puncak gunung gitu ya. Makanya terus kemudian kita ditambah suruh berdoa ya. Salah satu doanya itu ada untuk menjaga keseimbangan tadi adalah dengan namanya doa sapu jaga tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dengan perintah tadi fastabiqul khairat, suruh berlomba-lomba terus. Karena kita kalau nggak berlomba-lomba dalam kebaikan, otomatis sampingnya ini setannya pasti berlomba-lomba dalam keburukan. Itu udah pasti. Makanya kita hanya disuruh sama Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah tahu kalau nggak disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, pasti nanti lombanya dalam hal keburukan. Sama tadi,
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, apa tadi? Jadi lupa tadi ya. Ya. Apa namanya itu, apa namanya, dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya kan. Jadi berlomba-lombalah kamu ya dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita disuruh berlomba-lomba itu dalam hal kebaikan dan ketakwaan ya. Jadi disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa, cuma dua itu, kebaikan, ketakwaan. Karena kalau kita nggak disuruh berbuat baik ya, nggak disuruh berbuat yang apa namanya meningkatkan ketakwaan kita, pasti kita berbuatnya maksiat ya. Kemudian ya bukan ketakwaan yang kita ini apa namanya yang kita kejar, tapi apa? Lawannya takwa apa? Lawannya dosa, pahala. Dunia, akhirat ya. Lawannya maksiat, amal soleh. Awalnya kebaikan, keburukan. Ya. Maksiat ya berarti amal soleh. Jadi kalau kita nggak ya tadi ya takwa ya berarti lawannya maksiat bisa gitu ya. Nah, kalau kita nggak jaga takwa kita, pasti kita akan ya kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini diingatkan sama Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, gotong royonglah kamu ya, bekerja samalah kamu ya, berlomba-lombalah kamu, bebas diartikan apa ya. Untuk kebaikan dan ketakwaan. Karena kalau keburukan itu nggak usah disuruh pasti dominan ke situ nanti. Ya kan? Makanya disuruh begitu terus. Ya gitu ya, Mila ya. Sehingga akhirat Got Talent itu sama Allah terus dikasih semangat, dikasih panduan bagaimana caranya supaya kita itu lebih condong hatinya kepada akhirat ya daripada kepada dunia. Kenapa? Kalau nggak begitu, ini dunia lebih dominan, nanti timbangannya jomplang. Ya, lebih berat ke dunia, berarti otomatis lebih berat kepada dosanya, lebih berat kepada maksiatnya, lebih berat kepada penurunan imannya daripada pada akhiratnya kan begitu. Nah itu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan kajian kita tentang akhirat Got Talent ini semakin memotivasi kita para muslimah khususnya untuk berpikir saya harus berprestasi dalam agama. Ya. Berprestasi dalam agama itu nggak butuh dilihat sama manusia. Ingat ya, penontonnya itu bukan manusia, penontonnya para malaikat Allah. Ya, saksinya siapa? Saksinya adalah orang-orang yang soleh, yang soleha yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Dan kita nggak perlu mengumumkan kita itu berprestasi, kita tunjukkan dengan apa? Tadi ya, kita punya akidah yang kuat, ibadah kita benar, akhlak kita baik, udah cukup itu aja. Ya, secara otomatis nanti ketika kita mati, ya matinya dalam keadaan husnul khotimah, berarti kita sudah lolos di fase pertama, ya fase dunia sudah lolos masuk ke fase akhirat yang pertama di alam kubur. Nanti dites lagi tadi yang seperti yang bilang ya, dan seterusnya. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang bisa kita lakukan malam hari ini. Dan Abi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ratna sebagai host untuk menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena kajian kita sudah selesai. Semoga dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid tadi dan apa yang sudah kita diskusikan bersama mengenai materi akhirat Got Talent tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagai seorang muslimah, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak hanya berpacu pada kesenangan dunia saja, melainkan harus kita orientasikan kepada kehidupan akhirat kita nanti. Karena sesungguhnya janji Allah itu memang sangat nyata. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca Yunus 10 dan juga Kafaratul Majelis.
Da'wahum fiha Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.